anaknya untuk masuk ke dalam dunia yang nyata. Jadi ketika dan akhirnya gagal dan punya banyak masalah lah, nyokap tuh pasti ada rasa yang, aduh anak gue nih, aduh ayo bangkit lagi dong, you need to get up, I'm here for you, I support you, and I love you. But at the same time, nyokap tuh tough love juga. Jadi memberikan cinta, tapi cinta dari dua angle ya. Cinta yang benar-benar kasih yang tulus, dan juga cinta yang ayo bangkit, ayo maju, bangun, berjuang, jangan diem. Itu nyokap banget. Jadi 1000% cinta buat anaknya. Kalau ditanya, mungkin kalau ditanya langsung, mami nggak akan ngomong langsung ke aku, tapi di belakang misalnya, kalau gue bisa kasih nyawa, gue kasih nyawa anak gue deh. Gue kasih nyawa gue untuk anak gue, itu mami. Ya. Segitu ya, I think sayangnya orang tua. Kalau yang ini udah berdasarkan pengalaman Mbak Dewi sendiri ya. Kalau Mbak Dewi lihat dari teman-teman yang ada, sahabat-sahabat yang ada di sekitar Mbak Dewi sendiri, bagaimana sayangnya, cintanya orang tuanya kepada mereka, menurut Mbak Dewi sendiri ada nggak sih orang tua di dunia ini yang mungkin nggak sayang, nggak cinta, nggak ngasih seluruh hidupnya buat anaknya? Kalau alhamdulillah ya, mungkin kalau di lingkungan paling deket, tidak hanya orang tua kepada anaknya, tapi anaknya juga masya Allah. Alhamdulillah, I'm so grateful Dewi bisa melihat hal itu. Cuman yang namanya dunia nyata, dan kalau kita buka social media hari ini, ada banyak juga kasus-kasus di mana ada orang tua yang sebenarnya sayang sama anaknya, tapi belum tahu bagaimana menyampaikan. Komunikasinya belum selancar mungkin keluarga-keluarga yang Dewi lihat langsung ya. Jadi yang namanya orang tua itu meskipun susah untuk ngomong, nah aku sayang sama kamu, menunjukkan betapa cintanya orang tua kepada anak. Aku yakin banget bahwa orang tua itu pasti di dalam hati mereka ada istimewa untuk namanya anak. Pasti. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya sayangnya orang tua sama anak ya. Makanya ada pepatah, kasih ayah sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, gitu ya. Dan benar Mbak Dewi, saya juga setuju bahwa ternyata sekarang dalam perkembangan di kondisi sekarang begitu ya, kita melihat bahwa orang tua ada yang dia betul-betul menyerahkan hidupnya buat anaknya, tapi ternyata belakangan ini ada juga orang tua yang ternyata menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang salah. Misalnya, na'udzubillah min dzalik ya, kasus misalnya ada ayah yang menistai anak perempuannya, ada kasus ada kasus orang tua yang membunuh anaknya, na'udzubillah min dzalik, ada kasus orang tua yang menjadikan anaknya sebagai PSK. Itu kan fakta yang ada di depan mata kita ya, teman-teman. Padahal itu darah dagingnya sendiri yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, tapi ternyata malah menjerumuskan anaknya ke dalam lembah kemaksiatan. Nah, kondisi kayak gitu ternyata ada fakta. Jadi, sesayang-sayangnya orang tua kepada anaknya, ternyata ada kasus-kasus di mana malah orang tua yang menjadi jalan buat anak-anaknya makin dekat kepada kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi luar biasanya ada satu manusia yang dia tidak punya hubungan darah langsung dengan kita, jaraknya jauh sekali dengan kita, bukan hanya berjarak jam-jam, tapi sudah berjarak ribuan tahun, yang cintanya luar biasa besar kepada kita dan nggak perlu lagi dipertanyakan sayangnya kepada kita, dan tidak pernah menjerumuskan kita yang sekalipun nggak punya hubungan nasab dengannya ke dalam kemaksiatan. Nggak lain, nggak bukan. Cuma Rasulullah kita yang tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan ini, Mbak Dewi.
sejak kapan sih Mbak Dewi mulai mengenal yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kemudian proses Mbak Dewi semakin dekat dengan beliau? Masya Allah ya, kalau